Kita Adabul Islam fi Nidhamil Usrah, karya Abuya Said Muhammad bin Ali al-Maliki, bagaimana Islam mengatur tata cara berkeluarga, bagaimana jadi ayah yang baik, jadi suami yang baik, ibu yang baik, istri yang baik, anak-anak yang baik. Insya Allah mudah-mudahan berkat ngaji ini keluarga kita jadi keluarga yang berkah. Amin ya Rabbal. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang adabul isyrah bainaz zaujain. Bagaimana adabnya berinteraksi antara suami dan istri, Bu. Bukan dalam kutip, bukan berarti berinteraksi di sini urusan malam, bukan, Bu. Maksudnya bagaimana akhlaknya jadi suami, bagaimana akhlaknya jadi istri yang baik. Karena kita jangan mimpi bicara punya negara yang baik, jangan mimpi bicara punya lingkungan yang baik kalau belum bisa membangun keluarga yang baik. Betul atau tidak? Nah, karena keluarga ini labinul mujtama. Keluarga ini kalau diibarat batu bangunan, batu batanya. Saya mau tanya, rumah itu kalau nggak terdiri dari batu-batu, apa bisa terdiri jadi rumah? Nggak bisa. Begitu juga masyarakat, lingkungan, kalau bukan terdiri dari keluarga-keluarga, mustahil jadi negara, mustahil jadi lingkungan. Keluarga, negara dan lingkungan adalah kumpulan keluarga-keluarga. Artinya apa? Kalau keluarganya baik, lingkungannya jadi baik. Nah, kalau keluarganya baik, negaranya jadi. Kira-kira jelas atau tidak? Paham atau tidak? Masya Allah. Jadi jangan mimpi bangun bangunan yang kokoh kalau dari awal batu batanya udah rapuh. Jangan mimpi, saudara. Begitu batu batanya rapuh, bangunannya kira-kira berdiri atau rubuh? Rubuh. Begitu pula kita jangan mimpi bisa bangun negara yang baik dengan syariat Islam. Kalau syariat Islam itu sendiri nggak kita mulai dari keluarga kita, nggak kita mulai dari rumah-rumah kita. Karena rumah-rumah kita ibarat bangunan batu bata untuk terbangunnya masyarakat Islam yang baik. Insya. Makanya, Bu, di sini di awal dibahas tentang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tentang adab suami dan istri. Apa saja hak dan kewajiban suami, apa saja hak dan kewajiban istri. Karena prinsipnya seperti ini, Bu, Pak. Bu, Pak, saya biasa ceramah ada laki ada perempuan jadi Bu, Pak. Prinsipnya begini, Bu. Guru saya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur alaihi rahmatullah yang baru meninggal dunia. Baru saja meninggal. Beliau ulama besar. Ya, karangannya lebih dari 100, Bu, kitabnya, Bu. Pondok pesantren yang beliau bangun tuh puluhan, mungkin lebih dari 50 pondok pesantren dibangun oleh Abu Bakar. Ulama besar. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau, insyaallah. Nah, beliau pernah mengatakan dari salafun saleh, kata beliau, idza dha'atil huquq ja'al uquq. Idza dha'atil huquq ja'al uquq. Segala bentuk kedurhakaan di dalam rumah tangga, segala bentuk kesewenangan di dalam rumah tangga bermulai dari diabaikannya hak-hak, saudara. Artinya apa? Kalau istri betul-betul menunaikan hak-hak suaminya, menjalankan kewajibannya seperti ini, insya Allah sebaliknya, suami juga insya Allah akan jadi suami yang memenuhi hak-hak istrinya dan menjalankan kewajibannya. Dan sebaliknya, kalau suami menjadi suami yang baik, menunaikan hak-hak istrinya, menjalankan kewajibannya sebagai suami, maka istrinya pun akan sebaliknya jadi istri yang baik. Jadi rumah tangga nih, Bu, ibarat timbangan. Biasanya kalau sininya, kalau timbangan dipasarkan tuh kalau dia seimbang bisa pas. Tapi kalau satu berat sebelah aja, pasti ada yang lebih diberatkan, saudara. Pasti ada yang lebih nanggung beban. Pasti ada yang lebih nanggung masalah. Nah, kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Makanya dulu Nabi SAW pernah ngomong ke salah satu sahabat,
Kata Nabi, ada satu sahabat yang kerjaannya ibadah mulu saudara. Pokoknya ibadah mulu, dia kagak mau nengok bininya, dia nggak mau tahu urusan dunianya, dia nggak mau tahu urusan istirahatnya. Pokoknya ibadah aja saudara. Ditegur sama Nabi, bukan dipuji sama Nabi. Ditegur sama Nabi. Apa kata Nabi SAW? Inna li nafsika alaiha haq, alaika haq, wali jasadika alaika haq, wali ahlika alaika haq, fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, inna li nafsika alaihi haq. Kamu nggak bisa ibadah terus-terusan. Diri kamu juga punya hak. Keluarga kamu juga punya hak. Istri kamu juga punya hak. Fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Maka berikanlah setiap yang berhak haknya. Tunaikan kewajibanmu. Karena menunaikan kewajiban itu adalah sebuah keharusan. Nggak boleh kita menunaikan kewajiban sehingga ada hak-hak yang terabaikan. Makanya Abu Bakar masyhur, pegang baik-baik ini Bu, ini pegang baik-baik, ini kunci rumah tangga kita. Idza dha'atil huquq ja'al uquq. Kalau hak-hak terabaikan, maka kedurhakaan atau datang. Nggak usah saling nyalahin, nggak usah jadikan ini sebagai alasan kita buat ngelawan pasangan kita. Yang suami nggak usah jadikan alasan ini untuk nyalahkan istrinya. Yang istri jangan jadikan alasan ini buat nyalahkan suaminya, buat ngelawan suaminya. Enggak, introspeksi diri masing-masing. Kamu sudah menjalankan kewajiban kamu nggak sebagai istri? Kamu sebagai suami udah menjalankan kewajiban kamu nggak sebagai suami? Kamu sebagai suami udah memenuhi hak istri kamu atau tidak? Kamu sebagai istri udah memenuhi hak suami kamu atau tidak? Introspeksi diri kita masing-masing. Andai kata ada suami yang udah berusaha jadi suami yang soleh, hak istrinya dipenuhi, luar biasa dimuliakan istrinya, tapi istrinya tetap durhaka, Allah angkat derajat tuh suami saudara. Atau sebaliknya, andai kata udah ada istri yang jadi istri solehah, perempuan yang baik, solehah, hak-hak suaminya dipenuhin, dijaga kehormatan suaminya, tapi suaminya tetap sewenang-wenang, nggak memenuhi hak-hak dia, Allah angkat derajat tuh istri. Jadi nggak ada ruginya ketika kita memenuhi hak pasangan kita, nggak ada ruginya, minimal sedikit-dikitnya mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu. Jadi jangan main salah-salahan, nggak ada habisnya sih. Jadi inget guru saya Bu, Habib Ahmad bin Soleh Al-Attas, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Ini bicara main nyala-nyalain ya, bicara main nyala-nyalain. Beliau cerita, jadi ada perempuan dinasehatin sama lakinya. Tuh lu lihat tuh, Sayyidatuna Khadijah, begini-begini, sabar, baik, panjang lebar, istri solehah, mengeluarkan hartanya, taat, bla bla bla. 2 hari 2 malam Bu dinasihatin Bu. Dari hari Selasa sampai hari Kamis dinasehatin 2 hari 2 malam. Tuh lihat tuh Sayyidatina Khadijah begini-begini, lihat istri Nabi begini-begini. Selasa sampai Kamis. Begitu Kamis pagi bini jawab cuma satu kata, ya dia kan lakinya Nabi. Bubar nasihat 2 hari Bu, bubar. Masya Allah, jangan begitu. Jelas atau tidak? Kalau begitu kagak ada habisnya. Kalau keburukan dibalas dengan keburukan, rumah tangga kita jadi neraka Bu. Betul nggak betul? Betul nggak betul? Keburukan dibalas dengan kebaikan. Nah, begitu pula kebaikan dibalas dengan kebaikan. Nah, terus begitu. Nah, saya dapat tips dari orang-orang tua. Nah, biasanya katanya rumah tangga intinya tarik ulur. Intinya tarik ulur kayak layangan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, nah ini sebenarnya saya pengen bahas nih hari, sebenarnya pengajiannya buat bapak-bapak ini. Nah, makanya ibu-ibu rekam, begitu pulang ceramain buat suami-suaminya nih Bu. Sebenarnya ini hari kewajiban suami yang saya mau bahas, karena di kitab urutannya kewajiban suami dulu, baru kewajiban Nah, cuman jangan ini hari ibu-ibu hadir pas kewajiban suami, besok giliran kewajiban istri kagak mau hadir lagi. Nah, jangan begitu Bu, mesti imbang. Kita tahu ini semua tujuannya supaya hidup kita dapat ridho Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kira-kira jelas atau tidak? Satu aja saya baca dulu, nanti saya lanjutkan di pertemuan berikutnya. Insya